gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan mengenai keunggulan dan juga kekurangan daripada Beat Street 2023, dimana untuk Beat Street itu sendiri kemarin juga ada kenaikan harga ya, Rp40.000 di area kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman ada di plat G, plat H, plat K dan juga plat AD. Untuk OTR saat ini di harga Rp19.300.000, lebih mahal dari Beat CBS dan lebih murah dari Beat tipe Deluxe-nya. Oke, langsung saja mari kita bahas detailnya untuk keunggulan dan juga kekurangannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk Beat Street itu sendiri dibekali dengan cc 110, sehingga di sini untuk bahan bakarnya sangat ngirit, Kang. Karena untuk Beat itu sendiri, khususnya di sini Beat Street ini bisa menempuh jarak hingga 60 km per liter. Ini angka yang luar biasa ngiritnya dibandingkan dengan motor-motor lainnya yang di atasnya ini jauh sekali untuk bahan bakar konsumsinya. Bahkan di Scoopy itu untuk klaim AHM-nya hanya 59, Kang. Kalaupun itu mesinnya sama, tapi untuk konsumsi bahan bakarnya untuk Honda Beat itu lebih ngirit. Nah, Supra yang kategori sangat ngirit saja itu di angka 57 km per liter. Tapi Honda Beat ini bukan simbolis motor yang irit, tapi ternyata lebih irit. Jadi itu dia yang menjadi daya tarik untuk Honda Beat itu sendiri, apalagi di sini untuk Beat Street, Kang. Kemudian yang kedua, karena menggunakan stang yang telanjang dan melebar. Jadi ini stangnya kalau dibandingkan dengan tipe Beat CBS lebih lebar, Kang, ya, dibandingkan dengan tipe Beat yang lainnya seperti Beat Deluxe ataupun Beat CBS ini lebih lebar. Nah, ketika dengan stang yang lebar seperti ini, itu ada keunggulan yang dirasakan handlingnya, yaitu lincah, ya, lebih lincah daripada Beat biasa, kemudian mudah dikendalikan. Jadi si setang ini rasanya enteng banget, seperti itu loh maksudnya. Itu yang menjadi keunggulan Beat Street, Kang. Kemudian yang ketiga, Beat itu memang motornya kecil ya, ramping dan juga ringan. Ringan ini juga bisa menjadi salah satu kelebihan ketika kita bawa kemanapun, khususnya buat yang orangnya kecil atau cewek-cewek mau parkirnya tuh enak, Kang. Nggak kayak motor-motor yang berat seperti itu. Jadi untuk kita parkir geser-geser sepeda motor ini juga akan terasa ringan. Namun dengan ringan itu juga akan menjadi salah satu kekurangan yang nanti akan kita bahas. Kemudian menjadi motor yang paling laku. Beat Street itu motor yang menggunakan stang telanjang yang paling laku saat ini, Kang. Kemudian selain Beat Street juga memang Beat ya, generasi Beat ya, itu memang motor yang paling laku di Indonesia sampai saat ini. Memang belum ada yang bisa menyaingi secara penjualan daripada Honda Beat secara keseluruhan. Ini yang luar biasa, Kang. Kemudian keunggulan lainnya, ini memang Honda Beat itu multifungsi, Kang. Secara fungsinya ya, buat kerja ngirit ya, buat jualan juga bisa, buat jalan-jalan juga oke. Itu beberapa kelebihan daripada Honda Beat. Secara perawatan juga sangat mudah, Kang. Ya, yang penting rutin ganti oli saja, maka teman-teman akan bisa mendapatkan mesin performanya yang tetap stabil. Kalau untuk pembersihan CVT juga nggak kayak motor-motor Vario ya, yang memang lebih ekstra. Kalau untuk Honda Beat ya nggak begitulah, nggak begitu ekstra intinya secara perawatannya dari segi mesin ataupun di bagian CVT-nya. Karena untuk Honda Beat itu nggak ada kayak gredeg-gredeg itu, kayak gitu nggak ada, Kang. Oke, yang selanjutnya kita bahas dari segi kekurangannya, Kang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, karena Honda Beat itu ringan, sehingga ya ini akan menjadi kekurangan ketika kita berkendara di jalan-jalan besar, berpapasan dengan mobil-mobil yang besar, itu akan terasa melayang, Kang. Atau agak di bawah, agak ngebutan sedikit, ini ketika ada jalan yang agak gelombang, ini kerasa
terlalu ringan, layang ya. Jadi apa namanya ya, bahasanya tuh kayak loncat-loncatnya tuh kayak kurang napak seperti itu Kang. Itu untuk kurangannya. Kemudian karena cc-nya juga menggunakan 110 ya, karena cc-nya juga masih kecil, Honda Beat itu kalau diajak ngebut, diajak kencang apalagi saat boncengan itu agak berat Kang. Kemudian kalau ditanjakan buat boncengan-boncengan juga nggak powerful lah, intinya seperti itu. Jadi tenaganya tuh sedapatnya saja, nggak bisa buat yang ditanjakan agak kenceng atau buat nyalip-nyalip ini agak berat dengan cc 110. Kemudian dari segi kontaknya untuk Beat itu belum menggunakan apa namanya keyless ya, masih menggunakan kontak biasa. Jadi secara keamanannya masih sangat ya standar Kang, masih sangat standar, masih pakai kontak biasa. Kemudian untuk Beat Street selain belum keyless juga belum dilengkapi dengan power outlet atau power charger ya. Seperti teman-teman lihat di sini hanya ada bagasi kecil di bagian kanan dan bagian kiri. Untuk fitur-fiturnya sih ya standar saja Kang, nggak terlalu banyak ya. Ada eco-nya juga, mode eco untuk melihat hemat BBM, kemudian indikator lampu jauh, kemudian indikator sen dan juga indikator engine. Dan di sini yang digital ini untuk kecepatan sama melihat total kilometer saja. Dan di sebelah sini belum ada fitur ESS-nya juga. Kemudian di sini ada lampu jauh dekat, klakson dan sen. Kalau secara pengereman ini sudah menggunakan pengereman CBS atau Combi Brake System. Nah, yang selanjutnya kalau buat teman-teman semuanya yang memiliki badan besar atau ya kita pakai ukuran saja mungkin 70 kg ke atas, ini kurang cocok Kang. Karena terlalu kecil, rasanya terlalu kecil motornya sehingga nanti juga tarikannya terasa berat seperti itu. Tapi ada beberapa yang menurut saya itu tampilannya tuh istimewa juga di sini Kang. Untuk di bagian push stepnya, Beat Street itu sudah pakai aluminium dari sendirian dibandingkan dengan Beat lainnya. Ini pakai aluminium. Kalau model di cover knalpot ini sama untuk Beat series ya, modelnya sama. Dan untuk detail di bagian tulisannya seperti ini, yang model saat ini ya, yang 2023 ada tulisannya Street sama Beat seperti yang teman-teman lihat, paduannya warna merah sama warna putih. Dan untuk pilihan warnanya juga Beat Street nggak banyak, nggak kayak Honda Beat CBS ataupun tipe Deluxe. Kalau tipe Deluxe ada 4 warna, di CBS juga ada 4 warna. Kalau untuk Beat Street hanya ada 2 warna, yaitu warna hitam sama warna silver. Itu pilihan warnanya. Kemudian dari segi lampu-lampu untuk Beat di bagian belakang ini belum menggunakan lampu LED Kang, masih menggunakan lampu bohlam biasa. Tapi untuk Beat itu masih dilengkapi dengan engkolan. Jadi ada juga ya yang kalau nggak ada engkolannya rasa khawatir. Tapi kalau saya pribadi ada engkolan atau enggak ya memang sudah disesuaikan dengan pabrikan, menurut saya sih nggak masalah Kang. Dan dari pengereman juga pengereman belakang tromol, tapi ya dengan cc yang segitu untuk bodinya juga kecil masih oke sih Kang. Nah dari segi pengereman depan di sini pakai cakramnya hidrolik piston tunggal. Di sini pakai Nissin top kalipernya. Untuk warnanya juga dibedakan nih, warnanya agak warna keemasan di bagian kalipernya. Suspensinya pakai teleskopik. Nah untuk bannya sudah menggunakan ban tubeless semuanya. Nah lampu di bagian depan untuk lampu sen juga masih pakai bohlam biasa. Untuk lampu utamanya ini yang sudah menggunakan lampu LED ya, nyalanya lumayan terang Kang. Saat malam hari teman-teman berpapasan dengan Honda Beat, baik Beat Street ataupun Beat series, Beat Deluxe atau Beat CBS, itu lumayan menyilaukan ternyata. Padahal saat papasan, wah ternyata Honda Beat, kirain motor apa itu lampunya terang banget. Tapi memang kekurangannya lampu-lampu seperti ini ketika ada kabut Kang, ketika ada kabut hujan itu kurang maksimal untuk pencahayaannya. Itu beberapa keunggulan dan juga kekurangan daripada Beat Street Kang. Jadi tetap ya, yang namanya motor apapun itu selalu ada plus minusnya. Makanya kalau nyari yang sempurna nggak bakalan nemu, karena semuanya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Berat badan kita berapa itu juga perlu dipertimbangkan, mau ngambil motor apa. Kemudian tinggi badannya juga dipertimbangkan. Kalau untuk Beat Street ini tinggi badan di angka 140 ini masih oke sih, masih bisa Kang ya. Ya walaupun kecil pakai motor yang seperti Beat ini, badan kita kecil itu masih bisa 140. Kalau saya 165 pas banget napaknya. Jadi nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kekecilan juga. Tapi kalau badannya teman-teman udah gede, kemudian tinggi sampai
170 yang ngerasa motor ini akan kekecilan. Lah kalau untuk beat street itu cocoknya menurut saya itu memang pemakaian harian sih Kang. Untuk pemakaian harian yang gak terlalu jauh ini oke banget. Kemudian untuk pemakaian di kemacetan ini juga oke, karena secara handlingnya sangat mudah dikendarai, sehingga ketika ada kemacetan ini kita akan mudah untuk belusukan bahasanya, serta iritnya yang luar biasa walaupun di kemacet-macetan, walaupun ini belum ada ISS nya tapi sangat ngirit. Oke, itu saja untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.